Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Puji Tuhan. Karena apa? Kita pasti diberkati, maka kita pasti senang. Ya, saya akan bacakan dulu 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, ya, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Agar apa? Karena lewat kita mengenal Allah dan Tuhan Yesus, kita akan mengalami damai sejahtera dan kasih karunia yang berlimpah. Amin. Ya, itu luar biasa. Ya, haleluya. Dan saya khotbahnya berurutan. Perjanjian lama sudah selesai, Injil sudah selesai, surat-surat juga sedang kita jalani. Dan sekarang adalah surat Rasul Petrus. Ini adalah kitab ke-22. Perjanjian baru ada berapa kitab? 27. Maka tinggal 5 lagi kita selesai seluruh Alkitab. Puji Tuhan ya. Jadi kalau saudara ingin baca seluruh Alkitab, dengari dulu khotbahnya supaya saudara punya gambaran lebih dulu setiap kitab di Alkitab. Amin Bapak Ibu. Ya, tetapi kesimpulannya tetap Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Karena itulah judul khotbah saya hari ini adalah Rahasia Kitab 2 Petrus. Judulnya adalah Rahasia Kitab 2 Petrus. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab 2 Petrus. Ya, puji Tuhan. Coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 2. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan di awal. Ya, ini selalu ayat pembuka saya setiap kali khotbah. Kenapa? Untuk mengarahkan saya, untuk mengarahkan setiap jemaat juga bahwa kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Agar lewat pengenalan kita akan Tuhan Yesus, kita mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu penting. Karena itulah juga menjadi rahasia kenapa Gereja Mount Hermon walaupun baru berdiri sekitar setahun yang lalu, tapi sudah mengalami banyak mujizat kan? Iya, bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena selalu fokus mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap khotbah saya. Amin. Karena itu saudara bisa melihat bedanya dengan yang lain ya. Ya, itulah sebabnya. Itu menjadi rahasia. Ya, coba kita lihat 2 Petrus 1 ayat 2. Ini yang ayat yang selalu saya baca sebelum khotbah. Nih, saya bacakan ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, agak beda-beda sedikit saya ucapkan ya. Iya ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi rahasia kita mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera apa? Pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam Allah dan Tuhan Yesuslah kita bisa mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Iya. Di luar sana itu damai sejahtera yang temporer atau juga bisa disebut damai sejahtera yang palsu. Contoh damai sejahtera, misalkan apa Pak? Contoh, misalkan saudara stres, ya dengar-dengar lagu, itu kan, tapi kan nggak selamanya saudara bisa dengar lagu kan? Ya setelah selesai lagunya, ya saudara stres lagi kali ya. Atau mungkin saudara stres, lihat akuarium, lihat ikan berenang-berenang gitu Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya, saudara kan jadi agak ya terhibur lah. Kecuali kalau di akuarium saudara ada ikan duyung. Iya kan Bapak Ibu? Iya kan? Iya, jadi itu dunia juga bisa memberikan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera sementara. Tidak permanen. Kenapa tidak permanen? Karena dunia memberikan damai sejahtera, bukan memberikan juga sekaligus solusi. Kalau Tuhan itu memberikan damai sejahtera yang juga sekaligus solusi atas masalah kita. Kalau saudara stres karena sakit-sakitan, Yesus memberikan damai sejahtera yang
sebenarnya yang kekal apa? Kesembuhan kita. Jadi saudara gak stres lagi. Demikian juga kalau saudara stres karena ada masalah di kantor. Tuhan memberikan solusi, jalan keluar. Jadi benar-benar damai sejahtera kita sekaligus juga solusi. Sehingga apa? Damai sejahtera kita relatif permanen. Benar Bapak Ibu? Iya. Tapi kalau dunia, saudara lihat akuarium, masalah saudara selesai nggak? Enggak. Enggak kan? Cuma lihat sebentar aja, lihat ikan berenang-berenang gitu ya. Sekarang ada ikan kecil-kecil gitu Bapak ya. Kayak mainan gitu ya. Kecil gitu tapi warnanya bagus-bagus gitu ya. Ya itulah. Jadi dunia juga bisa memberi tapi tidak sekaligus menjadi solusi atas masalah kita. Maka damai sejahteranya sementara. Tapi kalau damai sejahtera Tuhan sekaligus juga solusi atas masalah kita, maka damai sejahtera Tuhan permanen. Amin Bapak Ibu. Saudara lihat bedanya? Jadi dunia juga bisa ya memberikan damai sejahtera, tapi sementara. Kayak nonton. Itu kan saudara bisa senang kan ketika nonton film kan? Atau dengerin musik kan? Bisa. Tapi masalah saudara terselesaikan? Enggak kan? Kalau sakit ya sakit aja tetap sakit. Ya kan? Iya dong. Iya. Tapi Tuhan luar biasa. Damai sejahtera Tuhan sekaligus juga memberikan solusi apapun masalah kita. Beda ya? Beda dong. Beda. Jadi karena itulah lewat pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus kita mendapatkan kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera. Oke? Karena hanya di dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu? Iya. Luar biasa ya. Iya, karena itu berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada dunia. Dunia itu hanya memberikan hiburan kulit-kulitnya aja. Ya kan kulit-kulitnya aja kan. Lihat akuarium kan ya kulitnya aja. Setelah itu saudara stres lagi. Ya kan? Iya. Nah, bahkan juga Allah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna bagi hidup kita untuk hidup yang saleh. 2 Petrus 1 ayat 3. Coba kita lihat. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3 demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi segala sesuatu ya. Iya, jadi segala kebutuhan kita diberikan. Kan luar biasa kan? Ini diberikan. Makanya damai sejahtera kita tuh mantap. Penuh gitu ya. Ya gak cuma sementara. Ya luar biasa. Ya demikian juga selain iman kita perlu juga beberapa hal. Coba 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Selain iman. Jadi iman bukan segalanya yang diberikan Tuhan ya. Tapi juga ditambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dan kasih. Kalau iman itu hubungan kita dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau saudara berdoa minta kesembuhan. Itu saudara iman. Benar Bapak Ibu? Iman artinya apa? Tuhan yang menyembuhkan. Bukan kita yang mengerjakan kesembuhan kita. Karena itulah ya iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu bukan perbuatan kita. Tapi perbuatan Tuhan. Amin. Amin. Tapi seringkali banyak orang gak paham sehingga apa? Iman tanpa perbuatan itu seakan-akan perbuatan kita. Bukan. Contoh, supaya saudara bisa jelas. Kalau saudara misalkan bangkrut, saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara berdoa dengan iman gak? Iya. Agar apa? Agar Tuhan memberkati saudara supaya saudara lepas dari kebangkrutan. Benar? Jadi kan iman dengan perbuatan. Tapi perbuatan itu perbuatan siapa? Bukan kita, tapi Tuhan. Nah, makanya jangan salah ngerti tentang iman tanpa perbuatan itu. Iman perbuatan itu bukan imannya kita, perbuatannya kita. Tapi iman kita, perbuatan Tuhan. Setelah itu ya karena apa? Banyak salah mengerti banyak orang Kristen tentang iman dan perbuatan ini. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Ketika saudara sakit, saudara berdoa dengan iman. Saudara minta apa? Kesembuhan dari Tuhan kan? Iya kan? Tapi imannya siapa? Imannya saudara. Tapi perbuatan kesembuhannya siapa yang lakukan? Tuhan, bukan saudara. Saudara itu? Itu yang benar. Jadi iman kita perbuatannya Tuhan. Bukan
kedua-duanya kita, iman dan perbuatan. Nah, karena apa? Sering banyak orang Kristen salahin tentang hal ini ya. Ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi iman itu adalah percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan. Coba kita lihat sekarang 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kita baca gantian ya, saya ayat 5, Bapak Ibu ayat 6, saya ayat 7, tutup. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6 Bapak Ibu. Kalian. Ayat 7 saya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara itu, jadi selain iman perlu ditambahkan pengetahuan, perlu ditambahkan penguasaan diri, perlu ditambahkan ketekunan, perlu ditambahkan kesalehan, perlu ditambahkan kasih. Saudara ngelihat enggak apa beda penambahan tadi dengan iman? Iman itu hubungan kita dengan Allah. Sedangkan tambahan-tambahan tadi hubungan kita dengan sama manusia. Seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Kepada semua orang tadi kan. Jadi ayat ini menggambarkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kasih kita kepada Allah dan sesama. Jadi itulah gambaran tentang salib. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Iya, jadi salib inilah menggambarkan gabungan antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan salib inilah inti dari hukum Taurat. Kok bisa Pak? Nih saya tunjukkan. Hukum Taurat ada berapa? 10. Kalau 10 hukum ini dirangkum, muncul 2 hukum kasih. Kasih apa? Kasih kepada Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasih kepada sama seperti dirimu sendiri. Dan kalau 2 hukum kasih ini dirangkum lagi, muncul satu kata. Apa itu? Salib. Kok bisa salib Pak? Iya, coba saudara lihat salib ini. Ada berapa tiangnya? 2. 1 tiang vertikal, 1 lagi tiang horizontal. Nah tiang vertikal inilah kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tiang yang horizontal inilah kasih kepada sama seperti diri kita sendiri. Jadi 2 hukum kasih tadi dirangkum dalam satu kata. Salib. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi luar biasa ya. Luar biasa kan. Jadi salib itu adalah rangkuman dari hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat itu dirangkum menjadi satu kata salib. Itulah menjadi jawaban atau rahasia. Kalau saudara pernah bertanya-tanya dalam hati, kenapa Yesus matinya di salib? Kok bukan matinya di rajam batu? Karena apa? Karena umumnya kematian, hukuman mati bagi orang Israel adalah di rajam batu. Contoh, Stefanus. Contoh kedua, wanita yang tertangkap basah berzina akan dirajam dengan batu kan? Iya, bahkan tetangga sebelah juga ngikuti kan? Ada ritual lempari batu kan? Iya, itu apa? Prinsipnya melempari setan. Melempari setan. Jadi melempari dosa. Itu loh Bapak Ibu. Saudara paham? Maksudnya itu. Iya. Jadi ketika di Israel akan dihukum mati, berarti orang itu berdosa. Layak untuk dihukum mati. Lempari batu. Seperti melempari dosa, melempari setan. Itulah prinsipnya. Tapi ternyata Yesus bukan mati di rajam batu, tapi mati di salib. Kenapa mati di salib? Karena lewat kematian Yesus di salib, Yesus mati terkutuk untuk bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang kedua, Yesus mati di salib karena salib adalah inti hukum Taurat. Sehingga lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus menggenapi hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Paham? Paham? Itu sebabnya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, ada kuis Alkitab, kenapa Yesus matinya di salib? Harus jawabannya itu. Ada 2. Amin Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya latar belakang matinya Yesus salib karena kebencian imam-imam ahli Taurat Farisi kepada Tuhan Yesus. Mereka bukan saja ingin membunuh Tuhan Yesus, mereka juga ingin membuat Yesus matinya terkutuk.
Karena mati disalib adalah mati terkutuk. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kebencian imam-imam ahli Taurat Farisi itu justru itu menggenapi rancangan Allah. Hebat ya Allah ya. Jadi niat jahat manusia bisa membuat rancangannya tergenapi. Akan luar biasa. Sama juga seperti lewat penolakan orang Bethlehem atas kelahiran Yesus. Sehingga Yesus lahirnya di kandang domba. Tidak ada rumah penginapan yang menerima Yesus. Justru itu menggenapi rancangan Allah. Kenapa? Karena Yesus harus lahir di kandang domba. Karena kelak akan disebut anak domba Allah. Coba kalau seandainya Yesus lahirnya di losmen atau di hotel. Nggak cocok ya? Nggak cocok ya? Nggak cocok dong. Iya dong, anak domba Allah lahirnya tapi di hotel. Ih, kok nggak cocok. Jadi rancangan Allah itu indah ya. Walaupun awalnya kesannya orang Bethlehem menolak kelahiran Yesus. Justru itu sesuai dengan rancangan Allah. Karena Yesus harus lahirnya di kandang domba. Karena kelak Yesus akan disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 9. Berapa Ibu? Iya, pas. Demikian juga kan lahirnya di Bethlehem kan. Saudara pernah bertanya enggak? Kok enggak lahirnya di Yerusalem? Kok enggak lahirnya di Nazaret? Kok enggak lahirnya di Betani? Itu kan saudara bisa kejar gitu loh. Itu masuk logika juga. Kenapa lahirnya di Bethlehem? Karena Bethlehem itu artinya apa? Rumah roti. Rumah lehem itu artinya roti. Jadi Yesus harus lahir di rumah roti karena kelak Yesus akan menjadi roti hidup bagi dunia. Yohanes 6 ayat 51. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi indah sekali rancangan Allah. Walaupun awalnya kesannya ditolak oleh manusia, niat jahat oleh manusia, tapi itu digunakan Allah untuk menggenapi rancangan yang indah. Amin. Tuh, luar biasa ya. Makanya saudara juga ketika menghadapi masalah, jangan komplain kepada Allah. Bisa jadi di balik masalah saudara, itu ada rancangan Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Iya kan? Iya dong. Saya juga alaminya ketika saya ribut dengan seorang pengurus senior di tempat pelayanan saya yang pertama. Maka saya dipindah dari Geraha Pratama dekat Tebet itu, dekat Pancoran Tebet ke Kelapa Gading. Tapi justru lewat saya dipindahkan ke Kelapa Gading, saya bisa sering ketemu dengan gembala sidang. Dan lewat ketemu itulah, maka saya kemudian di suatu hari kelak akan menjadi sekretaris beliau. Kan? Coba kalau saya nggak ribut dulu, saya nggak dipindahkan, saya nggak sering ketemu, nggak jadi sekretaris ya kan? Jadi saudara lihat aja, ya kan? Rancangan Allah itu indah ya. Demikian juga lewat penolakan orang Israel kepada Tuhan Yesus, itu juga menjadi rancangan indah. Kenapa? Karena lewat penolakan orang Israel kepada Yesus, keselamatan tiba kepada bangsa-bangsa lain. Tiba kepada kita. Kan indah kan? Indah. Jadi awalnya kesannya masalah, tapi ternyata ujungnya kok bagus. Luar biasa kan? Ya, makanya ketika saudara menghadapi masalah, jangan komplain dulu ya. Ya, saudara, Tuhan, rancangan apa akan terjadi dalam kehidupanku? Gitu loh Bapak Ibu. Oke ya, iya loh. Karena seringkali di balik masalah itu ada rancangan Allah yang indah. Sama seperti juga ketika terjadi masalah pada Yusuf, ditolak oleh abang-abangnya, dijual ke Mesir, dijual kepada pedagang Midian, kemudian dijual sebagai budak di Mesir. Kesannya kan bermasalah itu kan. Yusuf ditolak saudara-saudaranya, gitu loh Bapak Ibu. Kan kesannya masalah. Tapi coba ujungnya apa? Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Kan justru menolong abang-abangnya dari kelaparan. Kan jadi bagus gitu Bapak Ibu ya kan. Kesannya kan masalah awalnya kan? Iya, kesannya masalah, betul. Tapi justru di balik masalah itu akan kelak menjadi rancangan Allah untuk mengangkat Yusuf menjadi pimpinan di Mesir dan menyelamatkan keluarga Yakub. Ya, amin Bapak Ibu. Coba kalau nggak ada Yusuf di Mesir, Mesir kelaparan. Dan ketika Mesir kelaparan, Yakub dan anak-anaknya itu juga menjadi mati kelaparan kan? Ya kan? Iya, jadi ketika seorang menghadapi masalah, jangan dulu komplain. Jangan. Itu rencangan Allah. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Jadi saudara jangan dulu komplain ya. Oke, nah Petrus juga
Itu menceritakan kembali bahwa dia pernah mengalami melihat Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi. Saya akan ceritakan di sini ada satu singkapan yang banyak salah, bahkan orang Israel sendiri juga salah. Ya, jadi saudara hari ini saya singkapkan sehingga saudara makin ngerti, makin pinter. Oke Bapak Ibu ya, coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 18. Ya, ya ini Grace namanya ya, ini putrinya Ibu Odi ya, amin Bapak Ibu. Grace ya, dialah pertama kali jadi operator EWS ketika Mount Hermon Church pertama kali dibuka di Bekasi. Luar biasa ya. Kenapa? Saat itu Ibu Odi belum pinter. Jadi harus putrinya yang nge-backup gitu. Tapi sekarang pinter banget Ibu Odi. Tapi dulu enggak Bapak Ibu. Iya ya. Tapi puji Tuhan lah. Makanya kita harus belajar ya. Iya, apapun kondisi kita bisa belajar, kita akan diangkat Tuhan jadi naik, jadi makin pinter, makin luar biasa. Oke Bapak Ibu ya. Ya, 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Ya, ini hari Selasa, sekarang kan hari Minggu ya. Hari Selasa umumnya saya sudah men-share ke Ibu Odi khotbah-khotbah saya. Misalkan saya khotbah di hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu. Itu hari Selasa udah saya kirim semua. Jadi Ibu Odi menyiapkan ayat-ayat yang akan saya buka, saya baca nanti saat khotbah. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau saudara juga ingin catatan khotbahnya, kalau saudara suka khotbahnya, minta aja ke Ibu Odi biar di-share juga file khotbah saya ini. Oke Bapak Ibu ya. Kalau catatan khotbah cuma satu, tapi filenya kan bisa saudara dapatkan juga dengan di-share ke handphone saudara. Oke ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi itulah luar biasa. Jadi saya nggak nyembunyi-nyembunyikan catatan khotbah saya. Saya bagi semuanya kalau saudara mau. Oke, nih saya bacakan ya 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu ayat 18 ya. Demikian. Kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, perhatikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini terjadi juga pertama kali di mana? Saat Tuhan Yesus dibaptis. Terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ini diulang lagi ucapan Allah Bapa dari surga ketika Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi. Oke, ayat 18 Bapak Ibu. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas. Jadi ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi. Ya, dan sekarang di Israel sudah berdiri sebuah gereja besar untuk memperingati peristiwa ini. Dan gereja itu disebut Transfiguration Church. Gereja perubahan. Oke Bapak Ibu ya. Tetapi nggak tahu gimana. Sebenarnya gereja itu salah membuat gambaran-gambaran di dalamnya, interiornya. Di dalam interior itu digambarkan ada Tuhan Yesus, ada Musa, ada Elia. Saudara merasa itu benar atau salah? Salah. Salahnya di mana Pak? Nih saya lihat. Ketika terjadi peristiwa itu, Petrus dengan sukacita, dengan bahagia berkata kepada Yesus, aku ingin membangun 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan ketika dia sedang ngomong rencananya itu, tiba-tiba ada interupsi dari Allah Bapa dari surga. Dan turun awan dan terdengar suara yang barusan kita baca tadi. Inilah anakku yang kukasihi. Ya, kepadanya lah aku berkenan. Tapi sebenarnya ini kurang lengkap. Kalau ayat aslinya di dalam Matius 17 ayat 1-5. Dengarkanlah dia. Dengarkan Yesus saja.
Kenapa Allah Bapa harus menegaskan demikian? Karena ada upaya Petrus ingin menyamakan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Dan ini tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh menyamakan Yesus dengan Musa dan Elia. Itulah sebabnya langsung Allah Bapa menginterupsi. Dan terdengar suara di awan-awan. Inilah dia, anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia. Amin Bapak Ibu. Jadi Allah gak senang ketika Yesus disamakan dengan Musa dan Elia. Amin. Nah, tapi gak tahu gimana orang Kristen di Israel sana gak ngerti bahwa Allah tidak senang. Sehingga apa? Mereka membangun gereja, memperbandingkan Yesus, Musa, dan Elia. Padahal inilah yang Allah tidak senang, apa yang direncanakan oleh Petrus. Tapi yang membangun gereja ini nggak ngerti ini, sehingga mereka memperbandingkan Yesus, Musa, dan Elia. Harusnya itu tidak boleh dilakukan. Karena Yesus itu levelnya bukan levelnya Musa. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen juga demikian. Jangan kita memperbandingkan hukum Tauratnya Musa dengan kitab nabi-nabi dengan Tuhan Yesus. Itu levelnya udah beda. Amin. Iya, makanya ada kalimat lengkapnya, dengarkanlah Yesus. Amin. Iya, ya kan? Kalau saudara ke Israel, di gereja tuh terlihat perbandingan itu, 3 itu. Yesus, Musa, dan Elia. Itu salah. Gak boleh Yesus diperbandingkan dengan Musa dan Elia. Tapi gak tahu gimana si pembangun gereja tadi memperbandingkan hal itu. Dan itu kesalahan fatal di hadapan Allah. Bahkan Petrus saja diinterupsi Allah mendadak. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan yang membangun gereja ini. Apakah hidupnya juga terinterupsi? Ya Bapak Ibu ya. Karena itulah pantang bagi orang Kristen untuk menyamakan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Jadi kalau saudara nanti baca Matius 17 ayat 1-5. Saudara akan lebih jelas. Atau buka aja Grace. Matius 17 ayat 1-5. Tapi enggak kita baca dari awal. Saya ingin tunjukkan saja ketika ada niatan Petrus tiba-tiba. Jadi lagi ngomong loh Petrus. Jadi Allah Bapa tiba-tiba menginterupsi. Nah ayat 5 ya. Matius 17 ayat 5 nih. Saya baca satu ayat saja. Dan tiba-tiba lihat. Sedang Petrus berkata-kata. Jadi lagi Petrus ngomong. Langsung ada interupsi. Tuh. Lihat, turun awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi saudara lihat, lagi Petrus ngomong, rencananya langsung ada interupsi. Itu menunjukkan apa? Allah Bapa tidak senang akan rencana Petrus menyamakan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Lihat itu. Tapi gak tahu gimana yang membangun gereja transfiguration itu. Gak ngerti. Sehingga apa? Di dalamnya interior gereja itu ada perbandingan 3 itu. Gak tahu saya apa yang Allah lakukan terhadap si pendiri gereja itu. Apa? Karena memperbandingkan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Petrus saja diinterupsi Allah. Apalagi orang yang membangun gereja ini. Wah. Nggak ngerti saya ya apa yang terjadi ya. Jadi saudara juga orang Kristen jangan sekali-kali memperbandingkan hukum Taurat Musa dan kitab para nabi dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi Musa itu gambaran hukum Taurat, Elia gambaran nabi-nabi. Oke. Iya, jangan sekali-kali tapi harus dengarkan Yesus saja. Ini ayatnya, dengarkan dia, dengarkanlah dia. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita harus dengarkan Yesus? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Yesus telah menggenapi kitab para nabi. Apa yang dikatakan nubuat dalam kitab para nabi telah digenapi dalam Yesus. Ya benar kan Bapak Ibu ya? Maka saudara pegang aja Yesus. Udah merangkum semua itu. Oke ya luar biasa ya. Iya tuh. Jadi nggak tahu gimana si pendiri gereja transfigurasi itu nggak ngerti kali ya baca ayat, dan banyak juga pendeta nggak ngerti. Padahal kan jelas ayatnya 5 kan, tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata, jadi interupsi itu kan, ketika seorang ngomong tiba-tiba dipotong gitu kan,
Benar kan Bapak? Ini kan lagi Petrus ngomong kan? Iya kan? Iya. Artinya apa? Saudara harus membaca. Pikirannya lah. Oh iya, Allah gak senang nih rencana Petrus. Amin Bapak Ibu. Gak senang. Memperbandingkan Yesus dengan Musa dan Elia kan? Iya, makanya orang Kristen juga jangan melakukan kesalahan yang sama dengan Petrus. Amin Bapak Ibu. Nah, ya. Sekarang kita buka ya 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Tadi Matius 17 ayat 5 kita sudah buka. Ya, haleluya, haleluya. Jadi nubuat itu atas dorongan Allah, Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21 nih. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi nubuat itu bukan nubuatan manusia. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada cewek cantik, seorang laki-laki berkata, Tuhan bernubuat kamu itu jodoh saya. Saudara harus bantah. Kenapa? Kalau ada nubuat, pasti ada konfirmasi sebaliknya dari Allah. Amin. Jadi kalau Allah berbicara, Roh Kudus berbicara kepada seorang pria bahwa wanita itu adalah istrinya, calon istrinya, maka wanita itu juga akan mengalami nubuat yang sama. Dia akan melihat bahwa laki-laki itu adalah calon suaminya. Tidak satu pihak. Amin. Makanya ketika ada orang bernaga, ada nubuat-nubuat itu harus ada konfirmasi. Jangan saudara terima telan bulat-bulat. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Allah seringkali melakukan konfirmasi. Nggak pernah berbicara kepada satu pihak saja. Amin Bapak Ibu. Amin. Di kantor juga gitu kan. Ya kan? Ya kadang-kadang misalkan big boss merintahkan seseorang. Kamu harus ngelakukan. Saudara bisa konfirmasi, cek and recheck. Benar gak bos itu berkata demikian? Benar gak bos itu memerintahkan demikian? Benar Pak Ibu? Iya. Jadi Allah pasti melakukan juga konfirmasi. Jadi bukan hanya bicara kepada satu pihak, tapi pihak yang lain juga Allah berbicara sehingga nubuat itu terkonfirmasi. Amin Pak Ibu? Iya. Jadi saudara jangan ketika ganteng ada seorang cewek juga berkata, Tuhan bernubuat. Tuhan berkata kepada saya, kamu itu calon suami saya. Saudara jangan langsung terima bulat-bulat ya. Amin Bapak Ibu. Iya. Ya. Ada konfirmasi. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Petrus juga menubuatkan munculnya nabi-nabi palsu. Jadi nabi palsu bukan hanya terjadi pada zaman dulu pada perjanjian lama. Pada perjanjian lama ada juga nabi palsu Bapak Ibu. Ketika Nabi Yeremia menubuatkan bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Ya Bapak Ibu. Dan ternyata ada nabi palsu yang berkata sebaliknya. Yang berkata tentang yang indah-indah tentang bangsa Israel. Iya jadi ada nabi palsu. Tapi kemudian Allah menghukum nabi palsu tadi. Amin. Haleluya. Ya itu Bapak Ibu. Coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat 1. Jadi nabi palsu itu pasti terjadi ya. Kenapa? Karena itu adalah upaya iblis untuk menentang dari rencana Allah. Oke Bapak Ibu ya. Karena tugas nabi apa? Menyampaikan firman Allah, menyampaikan nubuatan. Tapi iblis tidak senang atas firman Allah, tidak senang akan nubuatan Allah ini, maka dia memunculkan nabi palsu yang melawan dari nubuatan tadi. Oke? Yang melawan firman tadi. Karena itulah sampai sekarang juga selalu ada nabi palsu ya. 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Ini saya bacakan ya Bapak Ibu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal, katakan menyangkal. Penguasa yang lebih besar berarti menunjuk ke siapa nih? Yesus. Ya, penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pertanyaan $1 juta. Lalu bagaimana Pak membedakan itu ajaran palsu atau tidak?
Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong, kalau saudara sering menghadapi pengajaran sesat, bagaimana membedakan itu sesat atau benar? Ya kan? Kan saudara harus tahu dong. Ya kan? Iya dong. Bagaimana cara membedakannya? Ini ajaran palsu atau tidak? Ajaran sesat atau tidak? Caranya gimana? Ketika dia menentang pengajaran tentang Yesus. Ketika mereka menentang penebusan Yesus. Semua ajaran yang bertentangan dengan karya salib Yesus, pengajaran Yesus, itu semua ajaran palsu. Gampang kan? Saudara bisa melihat sekarang? Di luar sana itu. Ya kan? Iya. Jadi apapun yang bertentangan dengan Yesus dan pengajarannya, itu ajaran palsu. Karena acuan kita, pengajaran itu benar atau tidak, harus sesuai dengan Tuhan Yesus dan karya salibnya. Amin. Jadi apapun pengajaran yang menentang Yesus dan karya salibnya, itu ajaran palsu. Gampang kan? Gampang. Sekarang langsung, oh iya Pak, udah tahu lah. Ya kan? Iya. Jadi saudara gak perlu yang aneh-aneh lah. Gak perlu susah-susah lah. Pokoknya acuannya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus saja. Iya. Pokoknya apapun yang bertentangan atau yang berbeda dengan pengajaran Yesus, itu pengajaran sesat. Apapun. Apapun. Iya. Termasuk juga dalam perjamuan kudus itu banyak yang sesat. Tuhan Yesus jelas ketika mengangkat roti, berkata, inilah ya roti yang turun dari surga, inilah tubuhku, makanlah. Benarkah Bapak Ibu ya? Padahal yang diangkat Yesus siapa tuh? Roti. Tapi Yesus berkata, inilah tubuhku, makanlah. Ketika mengangkat cawan berisi anggur, Yesus berkata, inilah darahku, minumlah. Jadi ketika Yesus berkata demikian, saudara harus sesuai dengan ucapan Yesus. Jangan bertentangan dengan Yesus. Tapi banyak kali orang Kristen, karena mereka susah mengerti, bagaimana mungkin ya yang diangkat adalah roti, tapi ketika kita makan, inilah tubuh Yesus. Jadi mereka membatasi kuasa Allah dengan pikiran mereka. Bagaimana mungkin roti ini menjadi tubuh Yesus? Bagaimana mungkin anggur ini menjadi darah Yesus? Itulah sebabnya, karena mereka tidak mengerti tentang perjamuan kudus. Tidak bisa membayangkan besarnya kuasa Allah yang bisa merubah roti menjadi tubuh Yesus, yang bisa merubah anggur menjadi darah Yesus. Sehingga mereka berkata apa? Lambang roti tubuh Yesus, lambang darah Yesus. Itu ajaran sesat Bapak Ibu. Kenapa? Karena berbeda dengan ucapan Tuhan Yesus. Jadi apapun yang berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus, apapun yang berbeda dengan karya salib Yesus, itu adalah ajaran sesat. Gampang kan? Gampang ngelihatnya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ketika Yesus berkata, inilah darahku, ya udah kita terima darah Yesus. Jangan saudara tambah-tambahin dengan lambang. Kalau saudara menambahkan kata lambang, saudara membatasi kuasa Tuhan yang bisa merubah anggur menjadi darah Yesus. Ya kan? Lah iya dong. Kan Yesus berkata, inilah darahku. Padahal yang diangkat Yesus apa? Anggur. Iya, Yesus juga berkata, inilah tubuhku. Padahal yang diangkat Yesus apa? Roti. Nah, kan? Iya kan Bapak Ibu? Iya. Banyak yang di luar sana itu berkata ini kan lambang kan? Iya, saudara juga pasti tahu lah ngalami. Ya kan? Iya. Pokoknya apapun yang berbeda dengan Yesus, karya salibnya dan pengajarannya, itu ajaran sesat. Amin Bapak Ibu. Iya. Kenapa? Ya gak sama. Oke. Ya gitu. Bahkan kemudian muncul pada hari terakhir akan tampil pengejek. Pengejek tentang kedatangan Yesus. Iya, coba kita lihat kalau Petrus dengan bahasa lebih halus. Yang lemah imannya. Padahal apa? Pengejek itu karena tidak mengerti firman. Atau mungkin juga terjemahannya salah. Yesus datang katanya segera. Bukan segera terjemahannya. Datangnya tiba-tiba. Amin. Beda ya, segera dengan tiba-tiba ya. Iya kan? Karena selalu digambarkan dengan pencuri. Yesus datangnya seperti pencuri kan? Pencuri datangnya apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba kan datangnya kan? Iya. Jadi kita harus lihat konteksnya. Kan selalu dikatakan Yesus datangnya seperti pencuri. Ya udah seperti pencuri, datangnya tiba-tiba. Jangan saudara ubah terjemahannya jadi datangnya segera. Dan ketika terjemahan datang segera, disitulah muncul pengejek tadi.
Loh katanya datang segera, kok 2000 tahun belum datang-datang. Nah, kan gitu loh. Kenapa? Karena salah terjemahan. Padahal sudah ditambahkan penjelasan bahwa Yesus datangnya seperti pencuri. Ya harus datangnya tiba-tiba. Oke Bapak, jadi cocok dengan gambaran bahwa Yesus datangnya seperti pencuri. Coba kita lihat ayatnya 2 Petrus ayat 3 sampai dengan 4. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu ayat 4 ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bukan ini. 2 Petrus 2 ayat 1. Salah, lo loncat. 2 Petrus 2 ayat 1. Ini. Nih saya bacakan. Nabi palsu udah. Pengecek, oh ya tadi benar itu. Sorry Grace. Iya Grace. Sesuai namanya Grace. Grace itu artinya kita dapatkan walaupun kita tidak layak. Kita benar walaupun salah. Iya kan? Kita kan sebenarnya salah kan? Karena orang berdosa ketika ditebus. Iya kan? Itu namanya grace. Salah tapi dibenarkan. Itu namanya grace Bapak Ibu. Oke, ya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 4. Nih saya bacakan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat 4 Bapak Ibu. Sebab sejak Bapa dulu kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia. Iya kan? Karena apa? Mereka salah mengartikan Yesus datangnya segera. Padahal harusnya datangnya tiba-tiba karena disamakan dengan kedatangan pencuri. Berapa Ibu? Pencuri kan datangnya tiba-tiba. Ada satu lagi yang seringkali dilupakan orang. Pencuri itu pasti mengambil hal yang kecil tapi berharga. Perhiasan, uang, benar kan? Emas, benar kan? Benar Bapak Ibu ya? Nggak mungkin dia datang bawa kulkas. Wah itu nggak mungkin, besar gitu. Ya apalagi kalau dia datangnya naik motor. Gimana ngangkat kulkasnya? Bawa spring bed yang besar, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu pencuri yang gimana gitu ya. Ya kan? Pasti pencuri datangnya mengambil, mencuri yang kecil tapi berharga. Benar kan? Hal yang sama juga dengan kita orang Kristen. Kita seringkali disebut kawanan kecil. Maka kita yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus. Kawanan kecil. Bukan kawanan mayoritas. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Jadi makanya gambaran Tuhan Yesus adalah seperti kedatangan pencuri itu cantik banget itu. Ya, untuk mengokohkan bahwa kedatangan Yesus itu pertama tiba-tiba, bukan segera. Yang kedua, yang dibawa adalah yang kecil tetapi berharga. Dan kita kawan kecil berharga. Dan kita disebut biji matanya Tuhan. Benar Bapak Ibu ya? Saudara pengucap syukur harus disebut Tuhan itu biji mata. Benar? Tuhan tidak berkata kita jantungnya Tuhan. Ada enggak? Enggak kan? Enggak ada kan? Kita biji matanya Tuhan. Kenapa milihnya kita adalah biji matanya Tuhan? Karena kalau saudara pelajari mata saudara, ini proteksi Tuhan berlipat ganda. Ada 5 proteksinya. Benar mata itu. Nih saya tunjukkan ya. Ada 5 proteksi Tuhan. 1, tulang mata. Makanya mata saudara agak menjorok ke dalam kan. Enggak ada mata yang nongol di depan dahi. Ada enggak mata yang nongol di depan dahi? Enggak ada kan? Ya itu bahaya. Kejudut itu mata muncrat. Kalau kejudut kan tulang ini yang kena kan? Iya kan? 1. Jadi ada tulang ya. Tulang rongga mata ya. 1. Yang kedua ada alis mata. Tuh. 2 ya. Yang ketiga ada itu untuk menghindari apa? Keringat jatuh ke mata ya. Ya. Lalu yang ketiga bulu mata. Oke Bapak Ibu ya. Ya kan? Bulu mata kan? Ada kan? Kalau saudara ada debu atau apa, mata saudara langsung ini kan. Bulu mata saudara menyaring debu itu, kotoran tadi. Benar kan? Ya itu yang ketiga. Yang keempat apa? Kelopak mata. Untuk nutup kalau ada silau. Wah silau gitu Bapak Ibu ya. Ya kan proteksinya kan? 4. Yang kelima apa? Air mata. Jadi ada 5 proteksi ya. Jadi biji mata itu luar biasa proteksi. Coba kalau jantung.
Ada berapa proteksinya? Cuma satu, tulang rusuk. Benar kan? Tulang rusuk berlubang-lubang lagi kan? Mana ada tulang rusuk solid gitu kan? Nggak ada. Nggak bisa bergerak nih saudara. Nggak bisa bernapas. Ya kan? Iya kan? Jadi mata ini luar biasa. Proteksi Tuhan. Hal yang sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Perlindungan Tuhan atas hidup kita berlipat kali ganda. Ya kan? Luar biasa. Tuh. Makanya kita mengucap syukur kita disebut biji matanya Tuhan. Artinya saudara harus punya iman. Perlindungan Tuhan atas hidup kita berlipat kali ganda. Mantap. Makanya ketika orang Israel menolak perlindungan Tuhan Yesus. Hidup mereka teraniaya. Paling teraniaya bangsa di dunia adalah bangsa Israel. Sejak zaman dulu. Perang dunia. Mereka nggak ikut perang. Tapi yang paling mati banyak orang Israel. Dibunuh di kamar gas oleh Hitler. Iya mereka nggak ikut perang sebenarnya. Tapi dampaknya mereka yang mati banyak. Gila ya. Ya. Di banyak negara mereka ditolak. Di Spanyol. Itu juga ada monumen pengusiran bangsa Yahudi. Diusir itu bukan baik-baik. Silakan pergi. Nggak, dianiaya itu. Dirampasi harta milik mereka. Iya. Jadi mereka itu teraniaya. Demikian juga sampai sekarang kan. Coba. Kayak seakan-akan bangsa Yahudi itu dimusuhi oleh segala bangsa kan. Iya kan. Tentang perang sekarang kan. Tapi saudara harus pelajari perang itu. Siapa yang memulai? Kan mereka juga kan. Iya. Dibom ya dibalas. Tapi balasnya berlipat kali ganda. Untuk shock terapi gitu loh Bapak Ibu. Jangan kamu macam-macam ya. Kalau saya membalas 100 kali ganda. Makanya sampai sekarang belum selesai pembalasan. Iya kan? Iya. Tapi yang memulai bukan mereka. Bukan. Kalau saudara baca ceritanya. Bukan mereka yang mulai. Iya. Tapi gak tahu yang disalahkan tetap sekarang. Jadi gak tahu itu jadi musuh seluruh bangsa. Dan memang di dalam kitab Wahyu juga dinubuatkan. Nanti bangsa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa akan dimusnahkan. Pada saat itulah nanti Tuhan Yesus datang menolong bangsa Israel. Dan pada saat itulah mereka percaya Yesus adalah Mesias penolong bangsa Israel. Amin. Saat itulah bangsa Israel berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang mereka nggak percaya Yesus, susah percaya. Ada dua sebab. Satu, Yesus tidak datang seperti gambaran mereka kepada Musa. Nenek moyang mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Maka mereka juga berharap Yesus membebaskan mereka dari perbudakan penjajahan Romawi. Nyatanya kan enggak kan? Enggak. Jadi meleset dari dugaan mereka ya. Ya kan? Yang kedua, Yesus matinya tersalib, mati terkutuk. Bagaimana mungkin Mesias matinya mati terkutuk? Nah gitu. Makanya ayat ada berkata salib menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Karena mereka susah ngerti bagaimana mungkin Mesias matinya terkutuk. Katanya utusan Allah Mesias. Kok matinya terkutuk? Aneh. Gak masuk akal. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya mereka susah menerima Yesus. Paham Bapak Ibu? Iya, karena itulah di Israel itu minoritas itu yang percaya Yesus, orang Kristen. Oh iya, si Grace langsung pulang, digantikan mamanya. Beda ya, Ibu Odi sama putrinya. Ya oke. Mana tadi? Ya ini tuh. Jadi Yesus datangnya seperti pencuri ya. Harus selalu saudara kaitkan dengan seperti pencuri itu. Disitulah saudara bisa tahu bahwa kedatangan Yesus bukan segera tapi tiba-tiba. Seperti pencuri datangnya tiba-tiba kan? Iya. Dan yang kedua, kedatangan pencuri mengambil yang kecil tetapi berharga. Maka Yesus juga datang. Iya. Membawa kita kawanan kecil yang berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah gitu dia. Jadi klop ya. Makanya orang Kristen jangan berharap kita menjadi mayoritas. Tidak. Tapi justru kawanan kecil itulah sesuai dengan nubuatan. Yesus datangnya seperti pencuri. Karena pencuri datang nanti mengambil kawanan kecil yang berharga di matanya. Oke? Iya kan? Cocok ya? Coba kalau kita orang Kristen mayoritas. Nggak cocok nanti ayatnya. Iya kan? Nggak cocok kan? Iya kan? Pencuri tidak datangnya ngambil yang besar. Tapi yang kecil kan? Iya. Jadi cocok ya. Cocok ya. Cakep itu Tuhan itu rencananya. Coba sekarang kita
Baca 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Nih saya bacakan Bapak Ibu ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 2025. Artinya ini udah berapa hari di mata Tuhan? 2 hari. 2 hari kan? Iya sesuai ayat tadi. 1 hari 1000 tahun kan? Ya kan Bapak Ibu? 1000 tahun sama dengan 1 hari kan? Artinya apa? 2025 itu berapa hari? 2 hari. Iya dong? Iya kan? Iya kan? Nah dari sini saudara bisa memperkirakan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya 6 hari. Pada hari ke-7 istirahat. Ya benar kan Bapak Ibu ya? Dan itulah menjadi awal dari hari Sabat. Manusia juga harus istirahat. Maka kalau kita perhitungkan bahwa sekarang adalah baru 2 hari di mata Tuhan. Maka kira-kira akhir zaman itu tahun berapa? Tahun 7000. Lah iya dong, kan 1 hari sama 1000 tahun. Benar kan Bapak Ibu ya? Lah iya, iya kan? Bukan tahun 2000 ya. Iya masih jauh berarti ya. Iya dong, iya kan. Tapi itu kan perhitungannya kita. Kenapa emang Pak? Iya karena kalender dunia itu juga berubah-ubah. Kalau saudara baca sejarah kalender itu banyak berubah-ubah loh Bapak Ibu. Benar, iya ada Gregorius, ada kalender apa gitu. Iya kalender kita berubah-ubah. Bahkan yang lebih berat lagi, penghitungan orang Israel, penghitungan hari bagi Alkitab atau orang Israel berbeda dengan perhitungan dunia. Kalau dunia perubahan hari itu jam berapa? Jam 24 kan? Jam 24 lewat 1 detik itu udah hari berikutnya. Benar gak Bapak Ibu? Benar kan? Tapi orang Israel Alkitab bukan jam 24, jam 6 sore. Jadi 6 sore 1 detik lewat itu udah hari berikutnya. Kalau kita kan jam 24 kan. Kalau mereka enggak jam 6 sore. Itulah sebabnya ketika Yesus mati jam 3 sore akan dikuburkan. Terburu-buru. Kenapa? Karena mereka hanya punya waktu 3 jam. Untuk bisa beralih ke hari Sabat. Hari berikutnya. Makanya mereka terburu-buru menguburkan Yesus. Karena apa? Tidak boleh ada mayat pada hari Sabat. Makanya mereka cuma waktu punya 3 jam. Minta izin ke Pilatus, nurunkan jenazah Yesus, membalsami jenazah Yesus, mencari kuburan. Itu waktu yang singkat 3 jam itu. Iya kan? Makanya terburu-buru. Jadi saudara bisa, oh gitu toh Pak. Coba kalau seandainya pergantian harinya bukan jam 6 sore, jam 24. Banyak waktu itu. Banyak waktu kan. Gak perlu terburu-buru kan. Tapi karena peralihan waktu pada Israel adalah jam 6 sore. Makanya cuma punya waktu 3 jam untuk menguburkan Yesus. Makanya terburu-buru. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh. Pak buktinya bahwa di Alkitab hitungannya bukan jam 24 Pak untuk menentukan 1 hari. Iya pada saat penciptaan. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Iya Bapak Ibu. Jadi mulainya dari petang. Baru pagi. Kalau kita enggak, dari pagi ke petang. Kan beda kan? Iya beda urutannya. Saudara pernah baca teliti enggak kitab Kejadian? Kira-kira. Percaya enggak? Udahlah kita buktikan aja. Bu, buka Kejadian 1 ayat 1 kali. Ibu Odi pernah bertanya di kuis. Apa kalimat Kejadian 1 ayat 1? Kalau bahasa Batak. Di mula-mulana, di topa de bata, lange do tanoon. Itu bahasa Korea tuh. Coba kalau saudara jawab begitu ke Ibu Odi. Ibu Odi juga bingung. Apa itu ngomong apa? Di mula-mulana di topa de bata. Itu artinya sama. Cuma itu bahasa Korea ya Bapak Ibu ya. Ya oke. Nah ayat 3 coba scroll lagi Bu ayat 4-nya.
Kejadian. Terus ayat 5. Ayat 5, tuh saya bacakan ya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi mulainya petang dulu baru pagi. Kalau kita kan enggak, pagi dulu baru petang atau malam. Benar kan? Coba ayat 6-nya. Coba kita buktikan aja. Ayat 7. Ayat 8. Coba. Ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi. Itu kan. Jadi hitungan Alkitab atau orang Israel itu beda dengan hitungan harinya kita. Iya kan? Tuh lihat tuh. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari berikutnya. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari berikutnya. Jadilah petang, jadilah pagi. Kalau kita enggak. Jadilah pagi dan petang. Baru itu hari berikutnya. Beda kan? Makanya kita enggak bisa juga menebak-nebak akhir zaman. Jadi orang sok tahu kalau bisa nebak hari zaman. Kenapa kalender kita berubah-ubah? Kedua hitungan hari kita beda dengan hitungan Alkitab. Ya kan? Bagaimana saudara bisa nebak? Benar gak Bapak Ibu? Iya makanya orang sok tahu kalau ada bisa menentukan. Oh sebentar lagi akan akhir zaman. Dari mana kamu tahu? Iya kalender kita aja bisa beda-beda. Oke. Iya kan? Kalendernya orang Israel. Itu berdasarkan bulan, lunar. Sama seperti orang Chinese, sama seperti juga orang tetangga sebelah. Makanya kalau saudara perhatikan, perayaan yang pakai lunar itu selalu beda 2 minggu dengan kita tanggalan Masehi. Iya beda, selalu bergerak 2 minggu, maju atau mundur ya, nggak tahu saya. Oke Bapak Ibu, atau maju mundur cantik, itu Syahrini itu. Maju mundur cantik. Oke Bapak Ibu ya. Ya kan iya. Makanya jangan sok tahu ya untuk menentukan akhir zaman ya. Beda ya. Ya oke Bapak Ibu. Ya oke. Tetapi walaupun kita tidak tahu tentang akhir zaman. Tapi kita tahu tanda-tandanya. Akan datang akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Contoh saya perbandingkan aja. Kalau saudara lihat di luar ada awan gelap. Saudara tahu enggak akan hujan? Tahu, tapi tidak tahu persisnya. 15 menit lagi, 1 jam lagi, atau berapa lama lagi. Benar Bapak Ibu? Tapi tahu tanda-tanda akan turun hujan. Hal yang sama juga dengan kita. Kita orang Kristen tahu akan akhir zaman. Tapi persisnya kita tidak tahu. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak tahu. Makanya kalau ada orang yang tahu, itu sok tahu. Lebih hebat dari Tuhan Yesus dia. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Iya kan? Iya dong. Kita harus, oh iya bener ya gitu Bapak Ibu ya. Makanya itu orang-orang itu, ya luar biasa lah. Nah seringkali ada orang berpikir juga, kok akhir zaman itu kayak ditunda-tunda oleh Tuhan. Saudara tahu enggak kenapa? Seakan-akan ditunda-tunda. Karena Tuhan ingin tidak ada orang yang binasa. Maka Tuhan selalu memberikan kesempatan lagi, waktu lagi. Kamu bisa bertobat agar selamat. Kamu bisa bertobat agar selamat. Coba kalau Tuhan langsung jebret akhir zaman. Yang gak bertobat itu akan binasa. Dan Tuhan tidak ingin terjadi demikian. Tuhan ingin semakin sedikit yang binasa. Semakin banyak yang percaya dan bertobat agar mereka selamat. Itulah sebabnya seakan-akan waktu akhir zaman itu diulur-ulur, diperpanjang gitu Bapak. Agar apa? Agar banyak orang selamat. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Makanya Tuhan gak cepat-cepat datang supaya apa? Semakin banyak orang yang bisa diselamatkan. Sehingga semakin sedikit yang akan binasa. Karena pada akhir zaman ketika orang tidak percaya Yesus, mereka semua akan binasa. Amin Bapak Ibu. Iya makanya 2000 tahun sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Terus ada kan waktu kan. Agar apa? Kita bertobat, kita percaya. Iya kan? Coba kalau tahun yang lalu sudah datang akhir zaman. Saudara tahu apa yang terjadi? David gak selamat. Karena David baru bertobat kemarin. Iya kan? Iya. Makanya jadi Tuhan itu Bapak Ibu ngasih waktu. Ya udah kamu cepat percaya. Iya, makanya Tuhan juga menggerakkan penginjilan semakin cepat. Karena apa? Penginjilan sekarang dengan media sosial. Ya kan ini lebih cepat lagi sekarang penginjilan Bapak Ibu. Iya. Kalau dulu kan langsung datang kan orang kan. Datang. Sekarang enggak.
Lewat media sosial kita bisa share kesaksian. Banyak orang yang gak kita ketahui juga, bahkan ke ujung dunia juga bisa membaca, bisa melihat, bisa nonton video kita. Benar kan? Jadi sekarang penginjilan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan tempat dan waktu. Bisa dengan media sosial kita bisa menginjil ke seluruh dunia. Amin. Iya. Jadi media sosial itu saudara harus memanfaatkannya untuk penginjilan ya. Itu bukan untuk gagah-gagahan lah. Sekarang ya banyak menyalahgunakannya menjadi pamer kehidupannya ya. Mereka makan di restoran, foto dulu, share ke grup. Karena kan gitu, kan ada kebiasaan kan. Coba, saudara makan, biasa foto dulu nggak? Di foto dulu, menunjukkan, saya lagi makan di restoran ini loh, keren loh, enak loh, mantap, gitu loh. Ya kadang-kadang kan gitu kan, ya itu udahlah. Tapi kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Amin. Walaupun hal negatif juga banyak. Tapi kita memanfaatkan untuk hal positif, untuk penginjilan, untuk kesaksian, untuk jual produk juga nggak apa-apa. Pokoknya jangan negatif lah ya. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan, dia jual produk juga banyak. Sejak COVID itu masa COVID, banyak orang di rumah, banyak orang jual online, makanan gitu ya. Iya kan, iya. Jadi jangan mengisi dengan hal-hal negatif lah. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, jadi pada akhir zaman akan ada kehancuran, itulah sebabnya seakan-akan Allah itu menunda-nunda. Nah, tidak ingin binasa. Coba 2 Petrus 3 ayat 9. Nah ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar tuh terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, kalau bertobat apa? Selamat kan? Iya kan? Iya kan? Coba saudara bandingkan. Coba kalau 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu Tuhan Yesus datang akhirnya David gak selamat salah satunya. Orangnya gak ada ya, gak ada. Iya kan? Iya dong. Jadi dengan Tuhan akan memperbanyak waktunya, jadi semakin banyak orang yang selamat. Semakin banyak orang yang percaya. Benar Bapak Ibu ya? Iya gitu. Jadi bukan karena Tuhan lalai, tapi Tuhan memberikan waktu lebih supaya makin banyak orang bertobat dan diselamatkan. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Coba kita baca lagi 2 Petrus 3 ayat 10 dan 13, loncat. Nih. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi kata kuncinya pencuri ya. Kalau pencuri itu datangnya tiba-tiba. Satu. Yang kedua, pencuri mengambil yang kecil tetapi berharga. Oke Bapak Ibu ya. Gak mungkin yang besar tapi gak berharga ya. Gak mungkin bawa spring bed ya. Oke Bapak Ibu ya. Gak mungkin juga bawa kulkas. Ya nyurinya naik motor bawa kulkas gimana lah. Gak mungkin ya. Gak mungkin. Nah seperti pencuri, lanjut lagi. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi benar-benar habis. Makanya kalau orang gak bertobat ya ikut habis. Amin Bapak Ibu. Makanya Tuhan karena kasihnya seakan-akan ya memperpanjang waktunya. Karena kesabarannya, ya udahlah ditambah lagi harinya. Supaya nanti makin banyak yang selamat, supaya makin banyak selamat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya, puji Tuhan lah. Jadi gitu, ayat 13 sekarang. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi nanti akan ada langit yang baru, bumi yang baru ya. Nah, jadi disitulah mungkin nanti orang Kristen akan memerintah sebagai imam dan raja bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, luar biasa ya. Nah, 2 Petrus 3 ayat 15-16 dan ini menjadi ayat terakhir. Nah, di sini juga nanti ada satu rahasia saya singkapkan ya. Ya, oke. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16 ya. Nih, saya baca ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh
selamat. Jadi kesabaran Tuhan itu agar makin banyak yang selamat. Terus lanjut. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16 Bapak Ibu. Apabila dia berbicara tentang perkara ini dalam surat sehingga orang-orang tidak memahaminya dan yang tidak menunjukkannya memutar-balikannya seperti kebiasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan. Nah, jadi ada tulisan Rasul Paulus, surat Rasul Paulus yang susah dimengerti sehingga banyak orang tidak memutarbalikkan sehingga berdampak kepada kesalahan. Bahkan sampai sekarang. Contohnya apa? Ini saya kasih contoh ayat. Tadi malam saya lihat ketika saya review khotbah ini, saya temukan ayat yang sering kali disalah tafsirkan banyak pendeta, banyak orang Kristen. Masa sih Pak? Iya, nih ya. Coba buka Roma 5 ayat 20. Nanti saya ajak saudara berpikir sedikit ya. Roma 5 ayat 20 ya. Di sini ada susah yang dimengerti. Tapi luar biasa ini ayat. Roma 5 ayat 20 sudah. Nih saya bacakan ya. Saudara ngikuti dalam hati aja. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya. Jadi maksud hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ini suatu hal yang aneh. Kok hukum Taurat ditambahkan agar pelanggaran semakin banyak sih? Nah, itu kan nanti saya jelaskan. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini juga banyak jadi kontroversial. Oh, berarti kalau ingin orang mengalami kelimpahan kasih karunia, hendaklah kita semakin banyak berdosa. Itu kan jadi ngaco itu Bapak Ibu ya. Nih saya jelaskan ya supaya saudara paham ayat ini ya. Karena ini ayat ini banyak sekali disalah mengerti banyak pendeta, banyak gereja. Nih, tadi yang pertama ada dua saya akan jelaskan. Pertama, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran-pelanggaran menjadi semakin banyak. Hukum Taurat kan hukum Pak. Harusnya hukum Taurat ditambahkan agar semakin sedikit pelanggaran, semakin sedikit dosa. Kok malah jadi bertambah banyak? Saya pernah bertanya enggak itu? Kan susah dimengerti, banyak orang nggak ngerti ini. Kok bisa Pak? Nah, gini. Hukum Taurat itu membuat orang tahu berdosa atau tidak. Contoh, mencuri itu dosa enggak? Dari mana saudara tahu? Karena hukum Taurat melarang jangan mencuri. Saksi dusta, dosa enggak? Dosa, karena ada larangan jangan menjadi saksi dusta. Hukum Taurat melarang kan? Jadi saudara tahu yang saudara lakukan itu berdosa atau tidak ketika saudara pakai hukum Taurat. Makanya jadi kesalahannya seakan-akan bertambah. Padahal sebelumnya sudah ada kesalahan itu, cuma tidak diketahui itu dosa atau tidak. Udah ada, cuma tidak diketahui itu dosa atau tidak. Ya kan Bapak Ibu? Karena lewat hukum Taurat kita tahu mencuri itu dosa. Berdusta itu dosa. Amin Bapak Ibu? Iya. Coba kalau nggak ada hukum Taurat. Saudara tahu nggak mencuri itu dosa? Nggak tahu. Dari mana? Apa dasarnya? Dusta itu dosa. Apa dasarnya? Iya kan? Tapi ketika hukum Taurat ditambahkan. Oh itu dosa. Karena ada larangan dalam hukum Taurat. Jangan menjadi saksi dusta. Amin Bapak Ibu? Iya. Hal yang sama juga. Ketika anggota DPR atau pemerintah mengeluarkan undang-undang. Undang-undang saudara harap berarti apa? Masyarakat Indonesia semakin teratur. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika ada aturan baru berarti apa? Mengatur kehidupan masyarakat Indonesia agar semakin teratur. Tapi justru dengan ditambahkan undang-undang, saudara semakin tahu semakin banyak kesalahan yang selama ini saudara lakukan. Benar Bapak Ibu? Iya. Contoh supaya saudara makin jelas lah. Misalkan di depan saya ini ada jalan raya. Oke ya, bayangkan di depan saya ada jalan raya ya. Saudara parkir mobil semalaman. Saudara bisa ditilang polisi enggak? Enggak bisa. Kenapa? Enggak ada larangan untuk parkir, untuk stop. Benar? Tapi coba besoknya tiba-tiba dipasang sini rambu S dicoret atau dilarang stop atau P dicoret. Saudara parkir sini, saudara akan ditilang polisi. Jadi
Saudara mengalami ini pelanggaran atau tidak kalau ada undang-undang. Ada undang-undang lalu lintas. Selama undang-undang lalu lintas itu tidak ada, saudara parkir semalaman juga tidak ada masalah. Saudara tahu? Jadi tindakan yang sama ketika ada undang-undang atau tidak, barulah ketahuan itu salah atau tidak. Paham Bapak Ibu? Itulah maksud dari ayat tadi. Ketika hukum Taurat ditambahkan, semakin banyak juga tindakan kita yang ketahuan itu adalah kesalahan. Paham Bapak Ibu? Padahal kan pikiran orang kan, ketika hukum Taurat ditambahkan, harusnya semakin sedikit dosa, semakin sedikit kesalahan. Terbalik. Justru dengan adanya hukum tadi, semakin banyak yang kita tahu tindakan kita selama itu salah, melanggar. Oke Bapak Ibu ya, iya itu maksud ayat tadi. Oke, nah yang kedua yang saya jelaskan ini juga banyak kontroversial. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Banyak orang salah mengerti seakan-akan semakin kalau kita ingin semakin banyak kasih karunia, maka semakin banyak kita berdosa. Itu kesimpulan yang bodoh banget. Bagaimana penjelasannya Pak? Gini. Supaya saudara gampang paham. Ketika saudara sakit parah, maka semakin banyak obat yang saudara makan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Semakin parah penyakit, ini saya ambil contoh ini aja supaya jelas. Semakin parah penyakit, ya agak bingung saya mimbarnya agak miring. Semakin banyak penyakit, semakin parah penyakit, semakin banyak obat yang saudara makan. Benar Bapak Ibu ya? Ya kan? Masuk akal kan? Semakin parah penyakit, semakin banyak obat. Jangan dibalik. Semakin banyak obat yang kita makan, semakin parah penyakit kita. Itu kesimpulan terbalik itu Pak. Ya kan? Kayak orang bodoh jadinya kan? Tapi itulah yang terjadi banyak orang Kristen. Jadi orang bodoh. Jadi dosa, semakin banyak dosa dibutuhkan kasih karunia semakin banyak. Jangan dibalik. Oh berarti kalau kita ingin dapatkan kasih karunia yang berlimpah, hendaklah kita semakin banyak berdosa. Itu kesimpulan bodoh. Sama seperti tadi. Jadi harusnya yang benar semakin parah penyakit, semakin banyak obat yang kita makan. Tapi jangan dibalik. Semakin banyak obat yang dimakan, kita semakin sakit parah. Itu kan nggak masuk ya. Ya, kenapa bisa semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia yang kita butuhkan? Karena seperti penyakit tadi. Dosa itu seperti penyakit. Semakin parah penyakit kita, maka semakin banyak obat yang kita butuhkan. Semakin banyak dosa kita, semakin banyak kasih karunia untuk menghapuskan dosa tadi. Masuk akal kan? Iya kan? Jangan dibalik. Tapi nggak tahu gimana banyak orang di luar sana membalik-balik. Jadi bingung dia. Oh kesimpulannya semakin kita ingin makin banyak kasih karunia, maka kita semakin banyak berdosa. Itu sama dengan semakin banyak obat kita makan, kita semakin parah penyakit kita. Itu kan ngawur ke bawah. Jadi saudara makin cerdas gitu ya. Ya Bapak Ibu paham ya. Nah jangan dibolak-balik. Jadi dosa itu seperti penyakit. Semakin banyak, semakin besar dosa ini, maka dibutuhkan kasih karunia semakin banyak juga untuk menghapuskan dosa tadi. Paham? Jadi kasih karunia itu seperti obat. Obat atas dosa. Maka makin dibutuhkan banyak obat tadi untuk menghapuskan dosa. Iya amin Bapak Ibu. Nah itu baru kesimpulan yang benar. Jadi gitu tuh Pak. Jadi banyak orang di luar sana salah dong. Iya. Jadi saudara sekarang lebih pintar dari banyak orang. Dari banyak pendeta. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh yang disebutkan oleh Petrus tadi. Bahwa ada ayat-ayat tulisan surat Paulus itu yang susah dimengerti. Karena itulah dipelintir orang. Diputar balikan orang. Sehingga menjadi kebinasaan bagi mereka. Sehingga mereka menjadi anti terhadap kasih karunia, anti terhadap anugerah. Karena mereka berpikir semakin banyak anugerah yang mereka butuhkan, semakin banyak dosa yang harus mereka lakukan. Itu kacau. Nah, amin Bapak Ibu ya. Ya, tapi yang benar adalah semakin banyak dosa dibutuhkan lebih banyak kasih karunia untuk menghapuskan dosa tadi. Karena kasih karunia itulah seperti obat atas penyakit. Paham Bapak Ibu? Nah, jangan diputar balik. Nanti kelihatan itu bodohnya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Iya, saya simpulkan korbannya.
Walaupun tulisan Petrus tidak membahas teologi secara mendalam seperti Paulus, tetapi banyak rahasia surgawi yang Petrus singkapkan. Teologi Paulus memang dalam karena dia seorang ahli Taurat, sedangkan Petrus seorang nelayan. Amin. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple. Amin, Bapak. Apple to orange mungkin. Iya dong. Nggak bisa diperbandingkan ahli Taurat dengan nelayan ya. Ya nggak bisa dong. Kan Petrus itu kan nelayan kan. Iya. Jadi ya itulah. Jadi saudara harus bisa melihat ya. Jadi Paulus itu memang hebat. Tulisan-tulisannya luar biasa. Kenapa? Dia memang ahli Taurat. Oke Bapak Ibu ya. Dia ahli Taurat. Kalau Alkitab bahasa Inggris disebut doktor. Jadi ahli Taurat itu disebut doktor loh Bapak Ibu. S3. Hebat ya, S3 ya. Saudara sebenarnya juga S3. Kok bisa Pak? Ya sudah lulus SD, SMP, SMA. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala kita.